Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Apa kabar? Jumpa lagi dalam program Pastor Talk dari Gereja Zion Church of Christ. Saya Pastor Chandra yang akan berbagi renungan pagi ini. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari satu ayat, yaitu Roma 3 ayat 24. Kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya percaya satu ayat ini bisa mengubah cara kita memandang diri kita sendiri dan cara memandang Tuhan. Kita sama-sama pahami konteks dari ayat ini dulu. Pasal 3 dari surat Roma adalah pernyataan yang sangat tegas. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada perbuatan baik yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi ada Roma 3 ayat 24 yang menjadi kabar baik yang membebaskan. Ini contohnya sama seperti kalau saudara lagi di depan kasir, mau bayar tiket pesawat ke tempat impian saudara. Saudara tahu tiketnya mahal tuh. Tapi tiba-tiba petugas kasir bilang, seseorang sudah membayarnya. Jadi saudara tinggal berangkat aja. Asik banget ya. Saudara pasti mau kan? Nah, itulah kasih karunia. Kita berdiri di hadapan Tuhan tanpa cukup mata uang rohani. Tetapi Tuhan Yesus lewat kematiannya, lewat pengorbanannya di kayu salib, sudah membayar lunas. Bukan sebagian, tapi seluruhnya. Kita hanya perlu menerima dengan iman. Kata dibenarkan dalam bahasa aslinya adalah istilah hukum, yang berarti dinyatakan tidak bersalah. Bukan karena kita memang tidak bersalah, tetapi karena seseorang menggantikan hukuman kita. Kalau ada seorang hakim melihat terdakwa bersalah dan si hakim bilang, saya sendiri yang akan menanggung hukumannya, itu bukan keadilan biasa. Itu kasih yang melampaui akal. Seperti Tuhan Yesus gak cuma membebaskan kita dari hukuman, tetapi memberi kita status sebagai orang benar. Jadi di mata Allah, kita tidak lagi berdosa, tapi kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Kembali lagi di dalam Roma 3 ayat 24, menyebut kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kata ini bukan berarti murah ya, melainkan tanpa syarat bagi kita semua. Jadi ingat, gratis bagi kita bukan berarti tidak ada harganya. Harganya adalah salib, penderitaan, dan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Kadang, bahkan gak kadang sih, seringkali kita suka curiga sama sesuatu yang gratis, ya enggak? Biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya ada tuh pas diskon atau lagi sale. Nah, kasih karunia Allah itu murni dan tulus. Tuhan tidak menuntut kita menyempurnakan diri kita dulu sebelum datang kepadanya. Nah, terus gimana? Gimana kita sebagai orang percaya merespon kasih karunia ini? Saya coba bagikan beberapa catatan saya. Yang pertama, kita terima dengan iman, bukan dengan rasa bersalah. Seringkali kita ketemu orang yang tahu mereka sudah diampuni, tetapi mereka hidup dalam rasa bersalah. Suka merasa perlu membayar dosa masa lalu dengan rasa malu ataupun ketakutan. Padahal di mata Allah, status kita sudah berubah.
Kita bukan terdakwa lagi, tapi kita adalah anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan rohani. Jangan biarkan masa lalu kita, masa lalu saudara, mendikte identitas kita. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya pengadilan rohani sudah selesai. Kita semua sudah bebas. Sekarang yang kedua, jangan membayar kembali dengan perbuatan baik. Seringkali tanpa sadar kita berpikir kayak gini, saya harus rajin pelayanan supaya Tuhan tidak kecewa, atau saya harus rajin berbuat baik karena saya sudah ditebus. Kita perlu ingat, perbuatan baik bukan cara membayar keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 juga menegaskan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang ketiga, hargai kasih karunia itu. Kasih karunia bukan tiket untuk bebas berbuat dosa. Juga bukan izin langganan untuk jatuh lagi ke kebiasaan yang salah. Justru karena kasih karunia Tuhan begitu mahal, dibayar dengan darah Kristus, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Jadi saudara, hari ini mari berhenti dari usaha membuktikan diri. Kita tidak perlu lagi hidup dalam tekanan untuk disukai Tuhan. Kita sudah dikasihi, sudah ditebus, sudah dibenarkan. Tuhan Yesus sudah melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Tugas kita cuma satu, percaya dan hidup benar dalam ucapan syukur. Saya percaya kita semua bisa melakukannya. Amin saudara. Demikian renungan pagi ini. Saya berdoa setiap pribadi bisa menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.